Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi ya dengan saya. Sudah lama tidak upload, soalnya lagi ada kesibukan. Dan baru kali ini sempat upload video. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman dan cara saya, yaitu membypass sebuah HP agar ia bisa hidup 24 jam lah ya, tanpa menggunakan baterai. Kita tidak menggunakan baterai ini lagi. Baterai ini kan kita lepas dan akan kita bypass agar bisa hidup 24 jam. Oke, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Oke, yang pertama yang kita siapkan yaitu sebuah HP-nya yang ingin kita bypass baterainya. Dan yang kedua yaitu kita memerlukan step down ya. Step down 12 volt, gunanya untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt ke bawah lah. Oke, yang ketiga yaitu saya memakai jack DC untuk menyambung dan memutuskan arusnya. Dan yang selanjutnya yaitu sebuah kabel secukupnya teman-teman lah, sesuaikan kebutuhannya seberapa panjangnya kabel itu. Oke, untuk langkah pertama teman-teman cari sebuah baterai ya yang tipenya sama lah seperti HP teman-teman. Teman-teman manfaatkan itu sebuah fleksibel dari baterai itu ya. Itu teman-teman ambil dan dipasang di step down ini ya. Untuk contohnya saya sudah merakit sebuah HP-nya, itu sudah jadi ya. Ini rakitan saya tadi malam. Ini dia hasilnya dari rakitan saya kemarin malam ya. Kok tadi malam pula. Ini hasil rakitan saya, seperti inilah dia contohnya. Nah, untuk menentukan mana positif dan mana negatif dari fleksibel itu, dari baterai itu, ini dia ada contoh satu baterai lagi ya. Nah, ini dia baterainya. Dan untuk kutub negatif yang dari baterai ini dia sebelah kanan ya. Untuk kutub positif itu ada di sebelah kanan. Nah, ini yang ada di jempol saya. Dan untuk kutub negatif ada di sebelah kiri. Dia ada itu kode huruf P dan min. P min gitu ya. Nah, di sini untuk perakitannya kutub negatif saya kasih kabelan yang berwarna putih yang ini ya. Ini kutub negatif dari step down, saya sambungkan kabelan lalu saya solder di fleksibel baterai itu ya. Ini dia yang warna putih, ini kabelnya, itu kabel negatif. Dan untuk kabel yang positif itu saya kasih kabelan berwarna biru ya, yang ini. Itu dari step down output yang plus saya kasih warna biru dan masuk ke fleksibel baterai yang plus. Oke, begini dia contoh perakitannya. Untuk output dari step downnya ini berapa ya, lupa saya. Coba kita cek dulu ya di multimeter berapa dia step down outputnya yang saya keluarkan, yang saya atur. Oke, kita ambil dulu multimeternya. Oke, multimeter sudah saya siapkan. Untuk langkah awal saya nyalakan dulu ya. Untuk step downnya ini saya nyalakan dulu. Nanti dia akan, kalau sudah menyala dia akan ada lampu berwarna merah. Oke, saya nyalakan dulu untuk step downnya. Nah, untuk mengukur tegangan output dari step down di multimeter kita atur di angkanya ini di DC volt ya. Yang ini DC volt kita arahkan ke
angka 20. Oke, kita nyalakan dulu. Di DC volt yang 20, dan ini untuk jarum yang warna merah kita tempelkan di kutub positif, dan jarum yang hitam kita tempelkan di kutub negatif. Oke, teman-teman lihat berapa dia output dari step down itu ya. Nah, coba kita lihat berapa. Nah, ini untuk output dari step down-nya saya kasih 4,20-an gitulah. Kita cek lagi. Nah, di sini terbaca 4,18. Sebelum saya pasang di HP-nya itu 4,20, berarti dia mengkonsumsi arus sekitar 2 dia ya. 2 watt apa gitu. Oke, terbaca 4,19. Untuk inputnya saya memakai baterai 50 ampere itu ya, yang terbaca 13,46 volt, soalnya siang hari panas lagi terik. Oke, ini dia hasilnya yang sudah kita jelaskan tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Ini dia hasilnya dari rakitan bypass saya ya. Nah, untuk menghindari HP-nya terlalu panas, ini saya tambahkan sebuah kipas ya. Dan di sini untuk kipasnya memerlukan daya 12 volt 0,10 ampere. Ini kipas ini kita pasang agar si HP ini tidak terlalu panas saat kita hidupkan 24 jam. Dan ini hasilnya setelah saya pasang kipasnya. Nah, di sini untuk kipasnya, untuk arusnya itu saya sambungkan langsung di input dari step down ini ya. Dia arusnya saya masukkan di 12 volt. Nah, dari input ini saya sambungkan langsung ke kipas. Dan ini step downnya masih mati ya, soalnya daripada konslet nanti bisa saya matikan dulu. Ini sudah saya sambung di input dari 12 voltnya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan sebuah antena eksternal untuk di HP-nya, teman-teman bisa sambungkan langsung ke kabel antena ini ya, yang ada kabel hitam ini pun bisa. Dan untuk cara lainnya itu teman-teman bisa juga sambungkan di 2 pin ini ya. Ini pin untuk antena juga ini. Ini saya disambungkan ke ini pun bisa, atau ke 2 pin tadi pun bisa. Tergantung teman-teman lah, HP-nya teman-teman itu bagaimana. Kebetulan saya menggunakan Oppo A3s, jadi di pin 2 itu pun bisa dipasang antena. Nah, untuk saya memasang antena tambahannya di sini ya, di pin yang 2 yang saya bilang itu tadi. Itu saya solder dengan kabelan di pin yang sebelah kiri. Nah, itu dia kabelnya berwarna putih, saya solderkan di situ ya. Itu saya menggunakan kabelan, soalnya kabelan itu tembaganya sangat bagus, jadi saya menggunakan itu untuk tambahan dari antena eksternalnya. Oke, untuk rangkaiannya sudah selesai ya, dari bypass, pemasangan step down, pemasangan kipas, dan penambahan untuk antena eksternalnya sudah selesai ya. Tinggal kita tes uji coba untuk signalnya dan apakah hidup atau tidaknya HP ini setelah kita bypass. Oke, step downnya sudah menyala ya. Ini dia ada indikator lampu berwarna merah, dan ini kipasnya sudah langsung menyala ya, soalnya dia langsung dari input step downnya itu. Dan coba kita tes untuk menyalakan HP-nya, apakah dia nyala normal atau tidak. Oke, HP-nya sudah menyala. Jika teman-teman ingin membuat seperti ini, setelah teman-teman hidupkan HP itu, teman-teman tunggu 5 menit. Jika dia lebih 5 menit dia tidak mati sendiri, itu tandanya HP itu berhasil untuk di bypass.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini dari saya. Cara membypass HP untuk menyala 24 jam. Oke, ini tambahan dari saya ya untuk teman-teman. Jika teman-teman mempunyai kendala, jika setelah dihidupkan lalu dinyalakan HP itu, namun belum beberapa detik dia langsung mati sendiri ya, baru hidup sebentar langsung mati, teman-teman, jumper aja itu ada sebuah komponen kecil di dekat kutub negatif ya, ada itu komponen kecil yang ada tulisannya LK atau apa itu teman-teman jumper aja, teman-teman jumper suka hati lah menggunakan apa. Nah, yang komponen ini yang saya maksud ya, ini teman-teman jumper. Nah, lalu setelah sudah di jumper, teman-teman coba hidupkan lagi si HP-nya itu, dia masih mati sendiri atau tidak. Itu pengalaman saya kemarin ya, itu setelah saya hidupkan HP-nya dia langsung mati sendiri, dan begitu seterusnya. Namun setelah saya akali itu tadi komponen tadi saya jumper, dan alhamdulillah dia sudah bisa menyala sampai 24 jam. Itu pengalaman saya, namun mungkin di beberapa perangkat ada yang berbeda cara-caranya, teman-teman bisa akali sendiri lah ya. Nah, ini komponen ini yang saya jumper, teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like, dan jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.